Selamat pagi, Radar Borneo, lugas akurat dan terpercaya. Komite Wartawan Reformasi Indonesia mengupas tuntas fakta secara realita. Hari ini, hari apa ya? Hari Rabu. Hari Rabu, tanggal 20. Tanggal 20 ya? 19. Tanggal 19 ya? 19 Mei. 19 April kali. Mei. 19 Mei 2021. Dan kami sedang berhadapan dengan Kepala BPP Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Sigunanto STP. Seiring dengan saat ini ada satu statement dari Bapak Presiden kita bahwa mempertanyakan bahwa pupuk bersubsidi itu larinya ke daerah mana. Akan tetapi di sini kita juga akan mempertanyakan bagaimana keluh kesah yang sampai saat ini kadang warga bertanya-tanya kok sulit membeli pupuk atau mencari pupuk karena dalam kondisi COVID-19 yang terjadi di seluruh Indonesia bahkan dunia sampai saat ini. Selamat pagi Pak Gunanto. Selamat pagi Pak Ir. Bagaimana Bapak melihat dan mencermati berkaitan dengan kelangkaan pupuk yang notabene di wilayah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dan bagaimana kalau melihat di Kecamatan Samalantan? Iya, terima kasih. Untuk saya informasikan masalah pupuk bersubsidi itu untuk Kecamatan Samalantan. Saya perhitungkan untuk tahun 2001 itu tidak terjadi kelangkaan. Itu untuk Kecamatan Samalantan khususnya. Nah, dan kalau untuk dikatakan pupuk itu langka, sebetulnya juga tidak langka. Karena apa? Di sini di kios ini stok pupuk non subsidi, tapi tidak laku-laku. Jadi sebetulnya tidak langka. Cuma yang langka itu pupuk yang bersubsidi, bantuan pemerintah itu. Tapi kalau dikatakan langka, tidak langka, karena yang stok non subsidi banyak, tidak laku gitu loh ya. Itu kalau istilah langka. Nah, tapi kalau untuk Samalantan khususnya, kita luas Samalantan yang produktif itu ada 1889 hektar. Itu IP 200, ada yang IP 300, sehingga saya perhitungkan itu untuk 2021 untuk khususnya Kecamatan Samalantan tidak mengalami kesulitan. Itu betul. Kalau yang lain itu kesulitan karena program pemerintah kita mengusulkan 10, dapatnya cuma 30%. Jadi bisa terjadi kemungkinan kelangkaan karena permintaan petani 10 diberi cuma 30. Ya ibaratnya kan ke situ. Jadi pemerintah bisa nyetokkan cuma 30% dari permintaan petani. Kemungkinan kelangkaannya ke situ. Tapi saya untuk Samalantan, karena saya ERDKK-nya itu IP-nya itu 300, itu saya perhitungkan itu tidak terjadi kelangkaan untuk Samalantan, ya khususnya Samalantan. Tapi kalau kecamatan yang lain terjadinya kelangkaan begitu. Permintaan cuma dilayani oleh pemerintah 30%, sehingga timbul kejadian kelangkaan itu. Baik Pak Gun, di sini kan kan kadang-kadang kalau diberikan 30% itu kira-kira tercukupi tidak petani-petani yang ada di Kecamatan Samalantan khususnya? Kalau untuk Samalantan 30%
kalau seluruh itu mengambil dari RDKK tidak tercukupi, gitu. Tidak tercukupi. Tapi musim gaduh itu biasanya tidak seluruhnya mengambil sehingga bisa tertutupi oleh itu. Itu masalahnya ya kan untuk Samalantan, dan kita bikin MT-nya itu yang menyebabkan bisa tertutupi karena saya bikin MT sampai 300. Itu. Artinya di sini warga masyarakat itu kan betul-betul sangat berharap ya kan, Iya, betul. sangat berharap dengan kondisi COVID saat ini kan paling tidak kan pemerintah itu memang konsentrasinya harus mengarah ke pertanian ya kan. Tapi kalau misalnya ada satu fenomena sehingga tidak bisa mengambil pupuk yang diharapkan itu tadi karena keterbatasan daripada program pemerintah pusat di sini ya kan. Iya. Kira-kira kalau Pak Gunanto sendiri prihatinnya kepada masyarakat seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya saya sebagai penyuluh itu tujuan saya mengajak petani supaya menanam. Dan kita sebagai penyuluh ngajak sama petani, ngajak nanam. Kalau seandainya di pupuknya itu kurang, saya pun juga kasihan sama petani. Saya teriak-teriak tidak sinkron sama yang saya teriakkan. Jadi kasihan juga. Saya kalau umpama telat 2 hari 3 hari orang datang karena kiosnya dekat sama kantor ya, jadi saya itu nggak kasihan, udah jauh-jauh. Lain kalau di Jawa sama di Kalimantan kan lain. Lokasi ke kios itu memerlukan jam-jaman, sampai 2 jam, ada sampai 1 jam. Tapi kalau di Jawa cuma 5 menit 10 menit. Nah itu bedanya. Kadang-kala kita sebagai penyuluh itu kasihan sama petani kalau stok pupuk itu tidak ada itu. Baik Pak Gun, Iya. di sini kira-kira kan dengan keterbatasan program pemerintah yang menyalurkan ke setiap kabupaten, kota atau kecamatan dalam konteks ini ya kan, Iya. tentunya dari pihak dari pihak petani lah ya, Iya. dari pihak petani atau sampai dengan ke kantor-kantor dinas pertanian yang merupakan salah satu leading sektor daripada masyarakat petani. Kira-kira apa yang harus disampaikan kepada pemerintah, Pak, dengan keterbatasan sampai saat ini? Iya, terima kasih Mas Yil ya. Jadi kalau saya sebagai orang bawahan ya, penyuluhan terbawah itu istilahnya ujung tombaknya pertanian itu supaya tidak bermasalah. Permintaan itu ya harus dicukupkan. Kalau minta 5 ya diberi 5, itu tidak akan timbul permasalahan. Tapi kalau minta 5 diberi 2, ya akhirnya timbul permasalahan. Itu aja. Jadi saya mohon kalau umpama programnya kita bersubsidi, silahkan dicukupkan permintaan yang ada dari bawah. Itu aja kalau saya simpulnya gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Gunanto sebagai Ketua BPP, Kepala BPP yang ada di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Megayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan berharap kepada pemerintah berkaitan dengan pupuk subsidi yang tidak memenuhi satu permintaan masyarakat di sini. Pak Gunanto itu juga berharap kepada pemerintah untuk peduli dan memenuhi apa yang diperlukan masyarakat. Apalagi kalau kita melihat dengan kondisi COVID-19 yang saat ini yang salah satu memprihatinkan kehidupan warga masyarakat. Terima kasih dan selamat menonton. Jangan sampai lupa share dengan teman-teman dan subscribe-nya ya. Selamat siang.